ya. Karena kali ini edisi spesial hadir langsung di studionya Detik Sore juga ya. Makanya kita akan langsung menyapa aja ada Mas Adi Prayitno. Selamat sore. Selamat sore Mas Adi. Direktur Eksekutif PPI hari ini hadir langsung. Mas. Mantap nih. Datang ke sini ngarep ketemu artis gue. Ketemu siapa Mas Adi Pray hari ini? Tadi tuh di luar. Ketemu siapa aja? Ada mobil-mobil siapa gitu. Cantik-cantik tahu. Glowing. Makanya sering-sering Mas. Nanti tiba-tiba makan ya. Kurus-kurus tirus gitu. Tirus-tirus. Keras Mas kehidupan jadi. Waduh, emang gitu Kak, bukan keras Kak. Kayaknya anti masakan. Risiko. Ketemu biasanya tiba-tiba ada Ayu Ting Ting lewat gitu ya. Terus siapa kamu suka ketemu siapa? Ustadz Maulana. Ustadz Maulana ada. Yang cewek-cewek itu juga ada. Lupa namanya. Gitu Mas ya. itu tertutupan. Makanya kita deketin aja. Oh, jangan sampai ketutup kopi ini bahaya ini. Ngomongin kopi jadi ya oke lah. Jadi melek maksudnya. Jadi melek maksudnya. Kan terinspirasi dari presiden. Terinspirasi presiden, bikin pintar kopinya. Mas, kita sore ini topiknya sebenarnya lagi hangat juga dibicarakan, yaitu soal pro kontra amnesti Hasto dan abolisi Tom Lembong ya kan Mas. Yang mana memang Detik News juga banyak banget ini berita ya, Mas populermu dibaca-baca gitu kan. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin Mas Adi bisa ngasih penjelasan dulu Mas, apa sih bedanya antara amnesti sama abolisi. Karena kan pasti orang juga bertanya-tanya ya Gaza. Iya, betul. Ya iya, saya kira sudah banyak kok yang menjelaskan apa abolisi dan apa amnesti. Tentu abolisi itu adalah penghentian proses hukum ya, yang sedang berjalan pada seseorang dan dianggap bahwa seseorang itu dinyatakan tidak bersalah apapun. Itu yang terjadi dengan Pak Tom Lembong. Kan dia dikasih abolisi kan. Artinya proses-proses yang selama ini terkait dengan Pak Tom itu nggak terbukti, terindikasi ada pidana dan seterusnya. Nah kalau amnesti itu ada indikasi-indikasi pelanggaran secara hukum, tapi diampuni, sama-sama diampuni, tapi satu terbukti, yang satu tidak terbukti. Itu adalah definisinya secara sederhana untuk memudahkan. Nah yang menjadi ramai tentu, kenapa ada pemberian abolisi dan amnesti? Ini ya kan, kalau kita, wah kayaknya Detik ya ramai banget yang baca itu hari ini. Iya, betul. Kita pertanyaannya adalah kayak, kok tiba-tiba ada pemberian pengampunan ini nih gitu ya, seolah-olah memberi bonus gitu. Kalau mau jujur sebenarnya saya mau bicara dari aspek politiknya ya. Dulu waktu kasus Hasto dan Tom Lembong pertama kali mencuat, apa coba yang muncul ke permukaan? Oh ini ada kriminalisasi politik. Misalnya karena misalnya Pak Tom itu dianggap beda kubu ya dengan yang menang hari ini. Ataupun Pak Hasto itu karena terlampau kritis dengan pemerintah sebelumnya. Jadi wajar kalau kemudian banyak juga yang meminta supaya pemerintah hari ini ikut campur dan mengintervensi. Supaya Pak Hasto dan Pak Tom Lembong itu tidak terjadi kriminalisasi dan seterusnya. Kan itu yang muncul. Nah yang kedua kalau kita mau jujur juga sebenarnya persoalan Hasto dan Tom Lembong itu dianggap lebih kuat unsur politiknya dibandingkan dengan kasus hukum. Kan itu yang terjadi minimal ya. Dalam pembacaan dakwaan dari Tom Lembong itu kan disebut tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat, tapi dia divonis kan, itu rame nih, gimana? Makanya wajar kemudian banyak aktivis-aktivis dan pegiat demokrasi hadir tuh, waktu pembacaan vonisnya Pak Tom kan, banyak sekali yang hadir, nggak mungkin kita sebut satu-satu. Begitupun ketika kasusnya Pak Hasto, kan banyak juga yang berteriak, ini murni kriminalisasi, persoalan politiknya jauh lebih kentara dibandingkan dengan hukum, meski kita tahu bahwa KPK menyodorkan bukti-bukti betul misalnya Hasto itu tidak terlibat dalam perintangan, tapi persoalan suap lah yang kemudian membuat Pak Hasto itu divonis beberapa tahun itu. Nah dalam konteks itulah banyak sekali muncul narasi-narasi untuk mencari keadilan kepada dua figur ini. Ayo dong tegakkan keadilan, pemerintah jangan berdiam diri. Muncullah tak ada angin, tak ada hujan, ada amnesti, ada abolisi. Kan kira-kira begitu. Kalau kita membangun argumentasi seperti yang disampaikan oleh Menteri Hukum ya, coba kita cek apa coba argumen dari Menteri Hukum. Kenapa memberikan abolisi dan amnesti khususnya kepada dua figur kunci ini? Adalah argumen kebangsaan, ingin membangun suasana guyup, dan ingin merangkul semua pihak untuk kerjasama membangun bangsa di masa yang akan datang. Sorry tuh saya harus kita katakan,
sepanjang proses peradilan terjadi, peradilannya Pak Tom, Pak Hasto, yang diserang siapa? Pemerintah. Iya kan, diserang terus. Oh, tidak ada rasa keadilan, kriminalisasi, tendensi politiknya jauh lebih kentara dibandingkan hukum dan seterusnya. Kalau kita menggunakan argumentasi dari Menteri Hukum dan HAM, ini penjelasannya. Supaya tak ada lagi huru-hara dan tuduhan-tuduhan, tak ada rasa keadilan. Terutama kepada dua tokoh besar ini gitu loh Pak. Artinya apa? Saya mengatakan bahwa per hari ini dalam tanda kutip, Jumat berkah, demi harmoni dan rekonsiliasi politik. Oh, itu tujuannya. Kan apapun judulnya kan Pak Tom saya sebut adalah faksi yang mewakili anak-anak Abah Anies Baswedan. Iya. Sementara Hasto adalah faksi yang mewakili kubunya Ganjar dan Mahfud MD. Jadi residu ini yang sepertinya ingin dihilangkan, ingin diamputasi. Tentu harapannya di kemudian hari tak ada lagi gonjang-ganjing, tidak ada kegaduhan sehingga stabilitas politik ada dan pertumbuhan ekonomi itu tumbuh secara signifikan. Dan bahkan kalau mau ditambahkan, kan salah satu syarat pemberian abolisi dan amnesti itu adalah bahwa yang bersangkutan dinilai berkontribusi untuk kepentingan bangsa. Dan cocok sudah ini argumennya, kira-kira begitu. Berarti tapi sebenarnya juga kalau melihat momentumnya ya, ini cukup gercep juga nih gitu ya, karena kan memang masih cukup hangat tuh vonisnya ke Pak Tom Lembong baru saja dijatuhkan, kemudian juga hasil rapat Hasto juga baru diumumkan juga gitu, langsung kemudian akhirnya sekarang langsung seperti diredam gitu ya, diredakan dengan adanya pemberian abolisi dan amnesti. Itu satu, kenapa momentumnya gercep banget. Dan sebetulnya yang bisa ngasih amnesti sama abolisi itu siapa sih? Ya presiden lah, itu hak prerogatif presiden. Tapi kalau melihat asbabun nuzul, sejarahnya. Throwback gitu kan. Ternyata yang mengusulkan ini itu adalah Menteri Hukum. Kan katanya ada sekitar 44.000 yang dimintakan abolisi dan amnesti. Terutama untuk menyongsong kemerdekaan Indonesia yang ke-80 kan. Cuman yang dianggap memenuhi syarat itu hanya sebanyak 1.116. Hafal betul kita ini. Baca di Detik 6 kali soalnya tadi sebelum berangkat ke sini. Banyak juga berarti ya, selain mungkin dua sosok ini yang memang sekarang lagi hangat diomongin sama yang publik. Yang menjadi gitu ya. tanda tanya itu di luar yang dua ini siapa aja nih kira-kira begitu kan. Orang juga pengen tahu lah. Mostly kasus apa Mas Adi Pray sisanya? Tapi biasanya kalau seperti amnesti ya, rata-rata misalnya seperti kasus-kasus politik. Penghinaan terhadap presiden, kepala negara, atau mereka itu mungkin saat ini yang sedang masuk tahanan, sedang di penjara, sudah berumur, sakit-sakitan. Jadi ada human interest yang sebenarnya ingin ditujukan. Ada juga misalnya makar tapi tidak menggunakan senjata seperti di Papua dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan argumen-argumen kenapa amnesti itu diberikan. Itu dianggap sebagai aspek kemanusiaan sebenarnya. Dan ini wajar. Dulu misalnya Pak SBY 2005 juga memberikan amnesti loh kepada GAM. Tentu untuk melakukan rekonsiliasi antara GAM dengan pemerintah. Dan sampai detik ini ya gara-gara amnesti itu kemudian soliditas antara Indonesia dengan Aceh dan GAM ya terus kondusif dan terjaga kan. Tidak ada lagi gonjang-ganjing dan huru-hara. Itu contoh-contoh saja. Dan di berbagai negara sebenarnya ada pengampunan-pengampunan terkait dengan peristiwa-peristiwa besar politik supaya tidak ada dendam yang berkelanjutan. Waktu di Afrika Nelson Mandela juga membentuk satu institusi namanya semacam institusi rekonsiliasi. Supaya peristiwa apartheid ini tidak menimbulkan luka yang berkepanjangan, bermusuhan antara kelompok-kelompok berwarna tertentu. Betul. Itu adalah salah satu contoh yang disebut sebagai hal-hal yang semacam ini dianggap sebagai sebuah harmoni supaya luka-luka politik itu bisa dihilangkan. Karena residu Pilpres 2024 per hari ini kan masih ada dong. Pasti. Masih kelahi-kelahi, masih ribut-ribut, ada anak Abah, anak-anak Banteng, ada anak biru, macam-macam lah judulnya. Nah Mas, berarti kalau Hasto ini masuk kategori yang mana berarti Mas untuk amnesti ini? Kan tadi kan kategorinya ada yang udah tua, udah sakit gitu. Makar. Ada yang udah makar. Kalau Pak Hasto kira-kira masuk kategori yang mana ya Mas? Kayaknya itu pertanyaan buat Menteri Hukum deh. Ya ada di Excelnya ya. Kalau saya sih membaca ini argumen politik kebangsaan, menjaga keguyupan dan kondusivitas. Karena kan kita melihat sepanjang proses pendalilan dari Pak Hasto itu kan dukungan para kader-kader PDIP yang datang kan cukup luar biasa. Narasi-narasi yang dibangun adalah ini adalah
pengadilan kriminalisasi kan, bukan kasus hukum secara murni. Itu kan kalau dibiarkan lama-kelamaan memang bising. Artinya apa? Suara-suara publik yang selama ini mencari untuk jalan keadilan, terutama pendukungnya Hasto, kemudian pendukungnya Pak Tom Lembong, ini terkonfirmasi dalam konteks ini. Maka kalau mau jujur sebenarnya kita mendengarkan misalnya pengacara pendukungnya Tom Lembong mengucapkan terima kasih kepada DPR dan pemerintah atas abolisi yang diberikan. Begitupun dengan PDIP, mereka juga menyampaikan terima kasih dan bahkan kalau mau jujur dibayar tunas loh. Oh, dibayar tunas ya, bukan tunai ya? Tunas, bukan tunas lagi, tunas dan tunai. Nah, Apa? Adalah dukungan penuh. Nah, kan elit PDIP mengatakan bahwa instruksi pimpinan mereka bahwa PDIP tegak lurus dan mendukung penuh pemerintahan hari ini. berarti memang ada price to pay gitu ya dari PDIP juga, karena ini kan sosok yang ya besar lah, sekjen lah gitu ya, yang akhirnya diberikan bonus gitu, diberikan pengampunan juga. Nah, pasti di balik itu juga tentunya ada timbal balik yang dilakukan PDIP sama pemerintah atau sama presiden juga. Kira-kira apa tuh Mas? Price to pay. Ya kalau kita kembali pada argumen Menteri Hukum, ya kan, pemberian amnesti dan abolisi kepada dua sosok ini khususnya, itu kan tujuannya adalah membangun suasana kondusif dan kerjasama dengan semua pihak. Kan Pak Hasto dan Tom Lembong ini kan the others. Mereka ini adalah outsider dan bukan menjadi bagian dari kekuasaan hari ini. Dan para pendukung mereka memang cukup nyaring bicara tentang mencari keadilan dalam proses hukum sepanjang terjadi beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau ini apakah ini ada price to pay? Mungkin. Apa price to pay-nya? Dukungan secara total. Makanya kan tak lama setelah ada pemberian amnesti kepada Pak Hasto, kita kan mendengarkan pernyataan elit PDIP tegak lurus mendukung penuh secara total pemerintahan Pak Prabowo. Itulah yang saya bilang, ini dibayar tunai. Dibayar tonight alias malam ini tonight. Berarti kan tujuannya rekonsiliasi kan, tujuannya kerjasama politik kan, tujuannya guyup kan, tujuannya merangkul semua pihak. Ya ini buktinya. Orang-orang yang selama ini outsider, the others, dirangkul kerjasama. Tujuannya adalah harmonisasi, rekonsiliasi, dan tak ada lagi dendam-dendam apapun. Begitu jalan ceritanya. Benar. Termasuk juga untuk publik ya. Walaupun bisa dibilang kan mungkin PDIP oposisi ya Mas, itu kan di luar kekuasaan kan. Berarti ya artinya kalau dirangkul begini ya peran PDIP mungkin tidak senyaring seperti sebelumnya dong Mas. Kalau mau jujur sebenarnya sebelum peristiwa amnesti kepada Hasto sekalipun, PDIP itu sebenarnya rasa pemerintah. Judulnya saja oposisi, tapi secara prinsip sudah mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto, tapi tidak mendukung Gibran. Aduh, iya. Itu kan pernyataan PDIP loh. Saya hanya mempertegas. Kerjasama dengan Prabowo mantap, tak bisa dibantah. Gimana dengan Wapres Bang? Nanti dulu. Itu kan statement mereka. Ibarat orang ini melihat sesuatu. Ini kepada Pak Prabowo, ini kepada Mas Gibran. Yang ingin saya katakan adalah, kalau mau jujur sebenarnya, PDIP sejak awal ketika Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, dalam praktik politiknya, itu sudah mendukung penuh. Kenaikan PPN 12%, PDIP paling depan. Revisi Undang-Undang TNI, PDIP paling depan. Soal program makan bergizi gratis, paling terdepan. Koperasi Merah Putih, paling depan. Apalagi? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan so on and so on itu. PDIP di depan. Jadi bagi saya nggak relevan lagi apakah PDIP itu oposisi ataupun tidak. Apakah di dalam ataupun di luar. Iya. Nah, karena iman politiknya itu adalah iman politik kerjasama dengan pemerintah. Kalau kubu dalam tanda kutip kubunya Tom Lembong Om. Kan ya dia kan anak abah begitu kan sama Pak Anies kan. Tapi kan kita tuh juga Pak Anies masih di luar kekuasaannya. Apakah dengan presiden pemerintah memberikan tadi abolisinya bisa dirangkul begitu? Kalau per hari ini percakapan publik ya, terutama pihak-pihak kritis kepada pemerintah, kepada kekuasaan hari ini, setelah adanya abolisi kepada Tom, mereka tuh melandai dan mengapresiasi 40 jempol. Waduh, 40 jempol. Biasanya tuh ya. tutam, ini bukan tutam, 40 nih. Jempol apa lagi? dicari nih jempol-jempol lainnya juga untuk memberikan dukungan. Begini semua, memenuhi rasa keadilan, sangat substantif dan prosedural. Sangat appreciate. Dan bahkan pengacaranya kan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih
kepada DPR dan pemerintah. Itu bentuk pengakuan yang tidak bisa dibantah. Bahwa apa yang terjadi hari ini, tidak ada mens rea dalam kasus Tom, dan kemudian ada abolisi, itu kan semacam mutual interesting yang bertemu dalam katupnya antara botol dengan tutupnya, ketemu ini barang. Nah itu yang terjadi. Tapi dalam politik kita, cinta itu kadang hanya terjadi dalam semusim. Waduh, berarti akan ada musim berikutnya dong kalau begitu. Itulah politik kita. Kan kita tahu anak-anak Abah ini kan sangat kritis loh ke pemerintah hari ini. Kanan kiri macam-macam. Tapi setelah ada abolisi, semua menyatakan syukron. Iya syukron. Ngomong terima kasih. Tapi besok-besok setelah ini meredam, tak ada lagi isu kasus terkait dengan abolisi. Tetap kritis. Iya karena memang kalau mau jujur anak-anak Abah ini kan tidak terkonsolidasi dalam satu barisan besar seperti partai. Kalau PDIP kan enak melihatnya. Jadi siapa nih kader-kader PDIP yang nyerong-nyerong, galak-galak, kritis-kritis, tinggal disemprit. Harus tegak lurus. Kau harus ingat bahwa Anda itu adalah petugas partai. Partai bilang tegak lurus kepada pemerintah, maka tak boleh satupun ada yang kritis terhadap pemerintah. Yang repot anak-anak Abah. Ini bermunculan di mana-mana. Dan kayaknya anak-anak Abah ini faksinya banyak. Ada faksi lunak, ada faksi garis keras, ada faksi moderat. Ya. Kalau yang faksi keras misalnya, ya menganggap ya ini memang tanpa abolisi sekalipun Pak Tom itu harus dibebaskan. Jadi mereka ini menganggap kalaupun toh ada abolisi itu memang sudah takdir Tuhan, bukan karena intervensi kekuasaan. Itu yang garis keras. Kalau yang garis-garis moderat dan lunak ini memang seharusnya ini mantap, prosedural, sangat substantif. Memang pemerintah hari ini mantap semantap-mantapnya. Berarti memang juga cukup strategi untuk memberikan citra publik kepada presiden dan pemerintahan setelah 2 kasus ini tuh cukup bisa dibilang sukses lah ya strateginya. Ya overall terutama dari pendukung kedua figur kunci ini ya Pak Tom sama Pak Hasto mendapatkan respon dan resultante yang cukup positif. Dan termasuk juga misalnya secara common sense pihak-pihak yang selama ini selalu mencari keadilan, menuduh bahwa ini adalah proses politiknya terlampau kuat dibandingkan proses hukum, ini tentu akan mengapresiasi ini secara umum. Meski banyak juga publik yang tidak bisa menutup mata. Ini kan dianggap menciderai bagaimana proses hukum. Ya soal supremasi kasus hukum di Indonesia ya. Jadi rentetan penegakan hukum kan menteng keren-keren nih ya. Soal Pertamina, soal pertambangan, macam-macam lah jalan cerita, ratusan triliun yang dimunculin. Tapi dalam kasus ini dianggap ada sedikit noda yang muncul. Ya namanya juga negara demokrasi, kan pikiran orang tidak bisa diseragamkan, tidak bisa disamakan. Ada saja yang muncul kritik, ada juga yang menyayangkan. Seakan-akan komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi itu tidak sepenuhnya terjadi. Tapi overall membaca perbincangan publik per hari ini, terutama di kelompok-kelompok kelas menengah ke atas di media sosial, dan bahkan di kelompok-kelompok kritis memang mengapresiasi. Terutama memang kasus ini kan selama ini dianggap sumir memang. Ada kesan dicari-carilah kesalahannya karena banyak kan sebenarnya peristiwa-peristiwa korupsi lain yang jauh lebih besar, jauh lebih kakap, jauh lebih merugikan negara, tapi kok cuman ini barang yang ditarget lah kan kira-kira begitu. Tapi sekali lagi dalam politik kita itu jangan sepenuhnya berharap cinta yang diberikan oleh para netizen ini akan bertahan hingga 5 tahun. Jadi semacam iman, kalau dalam Islam itu al-imanu yaziduh wa yanqusu, semacam iman. Iman itu kadang naik, kadang juga turun. Nah, hari ini iman netizen kepada pemerintah naik. Iya, tingkat kepercayaan kepada pemerintah lagi hangat-hangatnya. Bisa aja ya kan anjur-anjur begini anak pesantren juga. Besti dong. Sama anak pesantren. Om, tapi baik lagi soal hadiah dari presiden nih Om. Tapi bentar dulu, ini boleh tidak kita boleh, silakan. Seruput dulu. Kata Pak Presiden, jangan lupa ngopi. Kopi itu bisa meningkatkan kerja seseorang. Jadi pintar. Kita seruput dulu. Asli nih kan, bukan aksesoris kan? Asli dong. Awak tengok dulu. Jangan-jangan enggak. Kopi asli ya. Dan tersegel ya pada saat kesini ya. Bukan teh ya Om. Tapi ya menarik ya. Terutama juga mungkin buat aku yang cukup baru dengan istilah abolisi dan juga amnesti ini juga gitu ya. Jadi kemungkinan untuk kasus ini dibuka kembali atau mungkin diungkit-ungkit lagi tuh berarti udah
hilang aja ya gitu. Ya sudah wassalam, nggak ada Tutup lagi. buku dah. Sudah tutup buku karena ini kan hak prerogatif yang dimiliki Presiden, oleh ya. presiden. Ya. Tidak mungkin ada proses-proses lain yang mestinya terjadi. Tapi mungkin juga orang mungkin akan ini menggugatlah ke petun atau apapun judulnya. Tapi bagi saya karena ini adalah hak prerogatif pemerintah, presiden, rasa-rasanya tidak ada ke arah indikasi untuk melakukan banding ataupun jalan-jalan yang mencoba untuk membalik fenomena hukum yang sudah muncul ini. Bagi saya ini sudah case close. Tinggal kita tunggu kapan kira-kira keputusan Kepres yang akan dikeluarkan, dan ini kan sebagai syarat misalnya supaya Tom Lembong ataupun Pak Hasto itu bisa keluar lah kira-kira begitu. Kan Kepres, kan belum ada Kepresnya. Ini kan baru semacam pengumuman ya dari pemerintah, dari Kementerian Hukum termasuk dari DPR bahwa ketika ada usulan amnesti dan abolisi dan DPR memberikan feedback semacam pendapat apa kira-kira hitam dan putihnya, dan setelah itu disetujui ada abolisi dan amnesti kepada 1.116 orang yang selama ini berurusan dengan kasus hukum. Ada di antara 1.116 ini ada kasus tindak pidana korupsi nggak sih? Karena kan sebetulnya Pak Prabowo tuh sempat bilang kita akan tindak tegas, gimana ya kalimatnya? Pokoknya kita akan tindak tegas gitu. Saya tentu tidak bisa berspekulasi ya. Nggak dirilis ya? Iya, karena tidak dirilis. Tapi kan yang mengkritik dari kelompok-kelompok pegiat demokrasi itu, amnesti dan abolisi itu kan tidak semestinya misalnya diberikan kepada kasus-kasus korupsi. Mungkin kasus lainnya, misalnya soal tahanan politik, penghinaan kepada pemerintah, penghinaan kepada kepala negara, mungkin juga kekerasan ataupun tindakan-tindakan makar tapi dia tidak menggunakan senjata, itu mungkin masih bisa diberikan amnesti ataupun abolisi. Tapi hal-hal yang lain seperti korupsi itu kan disayangkan oleh publik. Itulah yang memantik perbincangan per hari ini itu tidak berkesudahan. Dan bahkan kalau tidak salah saya baca di kolom komentarnya Detik itu kan banyak sekali seru ya. Tapi overall kalau kita agak mau sederhanakan ya memang banyak yang komentar positif. Meski ada juga sebagian yang mempertanyakan kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Bener juga. Iya, bahkan ya balik lagi soal ke presiden tadi, maksudnya ini mungkin bagi beberapa, tadi kalau misalnya Oma dibilang mungkin imannya lagi lemah sama pemerintah. Kan apakah bisa dibilang pemberian abolisi dan amnesti ini terpengaruh karena sorotan publik ya, no viral no justice begitu. Sama yang kedua adalah apakah mungkin Presiden Prabowo menjadi pahlawan gitu, tiba-tiba datang, tiba-tiba memberi dan tiba-tiba selesai. Kayaknya begitu. banyak yang berkomentar begitu banyak ya begitu, di kolom komentar ya. Kalau saya tidak ya, karena saya membaca pemerintah hari ini, Pak Prabowo khususnya, mazhab politiknya dari awal itu adalah mazhab rekonsiliasi dan mazhab kerjasama politik. Dan itu terbukti misalnya sejak 2019 yang lalu, sebagai pihak yang kalah dalam pemilu, Pak Prabowo menjadi bagian dari koalisinya Pak Jokowi. Dan itu kan semakin menebalkan satu keyakinan yang tidak bisa dibantah, bahwa mental model Pak Prabowo sebagai prajurit itu memang kerjasama. Kesatuan, keutuhan itu adalah di atas segala-galanya. Bagi saya kalau ada komentar-komentar ini ingin kelihatan sebagai hero sih oke lah. Tapi kan kita tidak bisa membaca bagaimana peristiwa politik perjalanan karir politiknya Pak Prabowo. Dan kita lihat dari dulu siapapun yang menjadi politisi dari kalangan militer secara umum itu mazhabnya adalah mazhab merangkul dan kerjasama politik. SBY merangkul semua orang yang kalah dalam pemilu kok. Menang 2004, 2009, 2014. Yang kalah pemilu dirangkul semua. Kecuali yang tidak mau ya. PDIP tidak mau 2 periode. Ketika SBY jadi presiden nggak mau, ya dibiarin. Meski pada saat yang bersamaan kita tahu elit penting PDIP saat itu Pak Taufik Kemas jadi ketua MPR. Iya. Jadi koalisinya separuh-separuh, separuhnya di luar, ada juga yang jadi pimpinan MPR. Begitupun dengan yang terjadi dengan Pak Prabowo Subianto. Saya kira ini mazhabnya rekonsiliasi. Makanya saya membaca berulang-ulang argumentasi yang disampaikan oleh Menteri Hukum sederhana kok. Demi kebutuhan persatuan bangsa, menjaga guyup dan kerjasama dengan semua elemen. Itu kan pesan politik yang sangat eksplisit. Dan ada kecenderungan di negara kita ini siapapun yang jadi presiden memang agak sedikit untuk meredam kelompok-kelompok bising dan kelompok-kelompok nyaring. Akomodasi dan kerjasama. Kalau sebelumnya misalnya cara meredam dengan cara kerjasama jadi menteri, jadi komisaris, masuk kabinet. Nah, salah satu amnesti dan abolisi, kalau kita tracking satu persatu,
supaya tidak ada kebisingan-kebisingan bahwa ini ada kriminalisasi terhadap kasus orang-orang tertentu. Ini bukan karena orang ini ditarget, dicari-cari kesalahannya. Kan ini yang sebenarnya ingin ditunjukkan. Maka itulah yang disebut saya sebagai jalan rekonsiliasi, menciptakan harmoni demi stabilitas politik, Pak. Ya sudahlah, case close, nggak ada faksionalisasi, tidak ada pengkubu-kubuan. Saya dalam banyak hal mengapresiasi dalam konteks, kan fragmentasi politik kita masih ekstrim loh. Pendukung Pak Hasto, pendukungnya Pak Ganjar, Pak Mahfud MD itu kan masih keras loh. Mengkritik pemerintah terkait dengan proses peradilan Pak Hasto. Begitupun dengan kubunya Pak Lembong. Oh, ini gara-gara beda pilihan politik kok. Iya, biar nggak bersuara ntar di pemilu ke depan. Ini salah pilih gerbong. Ini salah pilih kolam renang. Iya kan? Ini salah pilih kawan, makanya begini. Nah, sekarang yang teriak-teriak kayak gitu dikasih itu. Ada amnesti dan ada abolisi. Mau apa kau? Udah begini. Masih mau ngomong apa lagi? Jadi memang mazhabnya di situ dalam konteks itu. Dan tentu di antara begitu banyak yang diberikan abolisi dan amnesti, pasti dua figur ini yang disorot. Kenapa? Karena dua figur ini mewakili faksionalisasi politik residu 2024. Itu saja. Dan kita selama ini tidak pernah mendengarkan secara eksplisit bagaimana pernyataan resmi dari PDIP terkait dengan pemerintahan Pak Prabowo. Tapi kemarin kita mendengarkan sesaat setelah ada amnesti kepada Pak Hasto, elit PDIP mengatakan, perintah ketum, perintah Megawati katanya, kita tegak lurus dan mendukung sepenuhnya pemerintahan Pak Prabowo. Apa coba? Lunas selunas-lunasnya. Berarti sekarang pada kenyataannya kita nggak punya oposisi dong ketika semuanya berjalan tegak lurus dengan pemerintah, apalagi juga sudah diberikan hadiah nih gitu untuk untuk membujuk bisa tegak lurus dengan pemerintah lah gitu. I tell you deh, di kita itu memang dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim. Ada ekstrimnya nih. Kalau cuman multipartai itu partainya mungkin 3 atau 4. Tapi kalau partai di Indonesia itu lebih 4 itu bisa disebut ekstrim. Di kita ini adalah sistem politik banyak partai, partainya ekstrim banyak pula. Itu tidak ada yang disebut dengan koalisi permanen ataupun oposisi permanen. Karena pada saat yang bersamaan satu sisi dia berkoalisi, tapi pada saat yang bersamaan juga dia bisa menjadi lawan. Contoh, dalam case to case, dalam kebijakan-kebijakan tertentu. Jadi antar partai koalisi itu saling berhadapan-hadapan. Nanti misalnya nih, kalau ada pembahasan terkait dengan undang-undang pemilu, apakah pilkada dipilih oleh DPRD atau tetap lantung, pasti partai politik berbeda. Ada yang mendukung pilkada, gubernur, bupati, wali kota itu dipilih oleh DPRD dengan alasan supaya ongkos politik itu murah. Kan kayak gitu kan? Supaya tidak ada huru-hara dan gontok-gontangan. Tapi ada juga yang ngomong, jangan dong. Itu adalah mengebiri demokrasi. Karena kepala daerah sejatinya dipilih langsung. Itu berbeda. Artinya apa? Kalau bicara tentang kepentingan politik sektoral partai, partai-partai itu di internal bergemur, Pak. Antar koalisi itu saling hantam-hantaman, terutama untuk mengamankan kepentingan politik masing-masing. Termasuk juga kemarin terkait dengan kebijakan ojol. PDIP yang katanya selalu ingin bersama dengan pemerintah, kritis betul, Pak. Tunjuk. Dan bahkan ketika Menkyu Sri Mulyani bicara tentang rasio hutang, bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi, kan itu didebat habis oleh politisi PDIP. Itu yang saya sebutkan bahwa sekalipun tidak ada oposisi yang kita maksud ada orang di luar kemudian galak dan ngamuk, tapi secara prinsip kalau kita mau jujur, mereka sering bekerja sama, tapi pada saat yang bersamaan mereka juga sering berbeda pendapat. Dan bahkan ketika ada penulisan ulang sejarah, siapa yang paling galak? PDIP. Dan kalau kita agak mundur sedikit ke belakang, di zamannya Pak Jokowi, PDIP itu adalah partai pengusungnya Jokowi, tapi ada sejumlah kebijakan yang dibuat oleh Jokowi ditolak oleh PDIP, tidak setuju. Di zamannya Pak SBY ada 2 partai, PKS dan Golkar. Begitu banyak kebijakan-kebijakan SBY itu ditolak, padahal Golkar dan PKS ini menjadi bagian di dalam. Jadi dalam sistem presidensialisme multipartai,
seringkali muncul oposisi dari dalam. Duri dari dalam. Asik. Tapi sekali lagi ya yang tadi Bentar disampaikan ini kok juga. serius-serius amat ini. Tadi lampunya mau mati nih Om bentar lagi. Jangan dong. Serius, serius bener ini percakapan Seru. kita. Hah? Seru, Makanya Om. tadi sebetulnya disebutin ya nggak ada yang permanen juga. Iya, ya cinta nggak People ada. change Iya. bisa Tiada cinta yang berubah. abadi lah. Asik. Betul. Tapi kalau pemerintahan saat ini, pemerintahannya Pak Prabowo, sepanjang itu menjadi concern Pak Prabowo khususnya, saya kira tak ada satu partai pun yang berani menolak. Apa? Program makan bergizi gratis. Sekalipun publik memberikan feedback, memberikan masukan kritik, per hari ini tak ada satupun partai yang saya menolak. Membantah. Nggak Iya, ada. nggak ada. Sekolah rakyat, nggak ada yang nolak. Iya. Yang ditolak-tolak itu proyeksi kenaikan ekonomi, Iya. target pertumbuhan, kemudian soal rasio hutang dan seterusnya. Artinya yang berbeda itu adalah sektor-sektor yang sifatnya segmented dan tidak langsung menyentuh jantung kekuasaan. Tapi kalau urusan yang very-real, pinggir-pinggir, nah partai-partai ini suka beda mazhab satu sama yang lain. Di pinggir-pinggirnya. Artinya apa? Untuk nomor satu di negara kita tegak lurus pokoknya. Tapi yang lain-lain masih ada kompromi dan boleh beda pendapat. Tapi jangan beda pendapatan. Tetap harus rata ya. Ada Ibu Harang di situ yang bisa kata mengubah. Oke, terima kasih banyak Mas Adi Udah Pras. ya, udah serius banget ini. Udah serius banget, aduh. Sudah.